Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, perkenankan Pak Guru di kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan mengantarkan sebuah menu spesial, yaitu tentang siapa aku. Ini materi bimbingan pribadi dalam bimbingan konseling ya, jadi mengenal diri sendiri. Baik, di sini akan saya sampaikan tentang tujuan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mengenali diri dengan segala potensinya, sehingga lebih percaya diri dan mampu mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi perbaikan posisi dan kedudukannya dalam masyarakat. Nah, proses pengenalan diri pribadi manusia terbentuk dari pengalaman berhubungan dengan orang lain sejak lahir sampai akhir hayatnya. Manusia adalah makhluk sosial, selalu berhubungan dengan orang lain secara naluriah, dan dari hubungan ini tumbuh kembanglah dia. Proses pengenalan diri, pribadi dapat diibaratkan sebagai sebuah jendela dengan tirai yang menutupinya. Pribadi itu seolah-olah sembunyi di balik tirai. Akan tetapi, jika kita singkap, maka akan terlihat sebuah jendela dengan 4 bidang. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah jendela Johari. Ini penemu dari konsep tentang aku yang tahu dan tidak tahu. Teori tentang keterbukaan diri pribadi dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi ada 4 zona, ya, 4 wilayah. Wilayah di mana aku tahu dan engkau pun tahu. Ini ruang terbuka. Jadi orang lain tahu tentang aku pun tahu gitu. Misalkan aku seorang yang tingginya 165. Nah, orang lain tahu, aku pun tahu bahwa tinggi saya sebegitu. Yang kedua adalah aku tahu dan orang lain tidak tahu. Ini ruang rahasia. Jadi ruang di mana yang tahu ini kita saja. Ada juga kau tahu, aku tidak tahu. Ini namanya ruang buta. Ruang buta di mana orang lain tahu tentang kita sedang kita tidak tahu kita sendiri. Ada hal-hal yang kita tidak tahu. Mungkin aib yang orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Ini namanya ruang buta. Terakhir adalah kau tidak tahu, aku pun tidak tahu. Ini ruang gelap. Ruang yang sama-sama tidak tahu. Jendela Johari yaitu tentang teori keterbukaan diri pribadi dan berhubungan dengan orang lain. Ini daerah 1 ruang terbuka, aku tahu, kamu tahu. Ini penjelasan tadi ya. Ruang buta adalah aku tidak tahu, kamu tahu. Ruang rahasia, aku tahu, kamu tidak tahu. Ruang gelap, kita sama-sama tidak tahu. Berikutnya, mari kita singkap tirai yang menutupi pribadi kita, sehingga kita lebih terbuka dan dapat melihat siapa aku. Daerah 1, berkaitan dengan hal-hal dalam diriku yang secara terbuka diketahui orang lain dan juga aku ketahui. Misal, tentang kemampuanku sebagai seorang penyanyi yang sudah diketahui orang lain, dan aku akui sendiri bahwa aku telah membuka diri. Jadi ini aku seorang penyanyi, kita sama-sama tahu, saya juga tahu aku seorang penyanyi, orang lain tahu. Ya, kita sama-sama tahu. Ini namanya ruang terbuka. Nah, daerah yang kedua adalah daerah buta, di mana kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Ini bila tirai ruang buta tidak kita singkap, berarti kita menutup diri terhadap masukan dari orang lain, dan kita akan tetap dalam keadaan buta dan tidak mengenali hal-hal yang kita tidak tahu. Berikutnya, mari kita singkap tirai yang menutupi pribadi kita sehingga kita tahu dan lebih terbuka melihat siapa aku. Daerah 3, dalam hidup kita selalu menyimpan rahasia pribadi. Tidak semua hal kita buka atau kita ceritakan kepada orang lain. Misal rahasia rumah tangga, persoalan pribadi, persoalan suami istri, rahasia jabatan. Masalah itu biasanya kita simpan dalam ruang rahasia, di mana aku tahu tapi orang lain tidak tahu. Tapi bila kita berdiam diri dan tidak mengungkapkan isi hati kita kepada orang lain tidak akan tahu. Dan kita tidak akan mendapatkan masukan sehingga kita dikucilkan orang lain. Nah, ini daerah yang keempat adalah merupakan daerah gelap, di mana aku tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Ruang ini merupakan simpanan dari hal-hal yang tidak kita sadari dan tidak diketahui orang. Tirai ini dapat kita singkap
bila kita banyak berhubungan dengan orang lain dan kita membuka diri serta menerima masukan dari orang lain. Karena orang yang tidak ku ketahui mungkin saja diketahui oleh orang-orang yang lainnya lagi. Hendaknya kita senantiasa berhubungan dengan hati nurani kita yang merupakan pelita dalam kegelapan. Kesimpulan, dalam daerah buta kita perlu membuka diri untuk menerima masukan-masukan orang dan menjadi pertimbangan kita dalam menemukan siapa aku. Sebaliknya, ruang rahasia kita perlu membuka diri agar orang lain bisa memberi masukan. Akhirnya, semua akan menjadi ruang terbuka. Untuk menemukan diri kita perlu banyak mendengar, membuka diri, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan orang lain. Berikutnya, semakin kita membuka diri dalam arti mau menerima asupan dari orang lain mengenai diri kita, sehingga kita tidak lagi perlu berpura-pura, maka semakin mantaplah kita menjadi diri ya, menghadapi orang lain dalam situasi apapun. Berikutnya, ruang aku, kau, tahu menjadi sangat luas dan semakin sempitlah ruang buta, ruang rahasia, dan ruang gelap. Ini kesimpulan dan akhir dari